Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat sekalian, hadirin sekalian, Bapak Ibu encancingnya babe yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jalan-jalan ke pasar malam, makan malamnya pakai kebab. Cakep. Ada orang cakep ngasih salam. Kenapa kagak dijawab? Oke, sobat sekalian, para netizen, para bapak-bapak, ibu-ibu, encang-encing, nyak, babe, akang, hiking, dan lain sebagainya. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Oke. Buah duku, buah delima, kudu dimakan jika dibeli. Cakep. Setelah menunggu sekian lama, IOH Inspiring hadir kembali. Open the door. Bukan close the door nanti saat kita open the door. Oke, sobat sekalian, Bapak Ibu sekalian, para netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama akhirnya IOH Inspiring Channel hadir kembali. Di tengah-tengah para netizen sekarang, para netizen sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, encang-encing, nyak, babe gitu, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, IOH Inspiring ini hadir kepada seluruh handai tolan, seluruh masyarakat di lingkungan MNT, Masjid Nurul Taqwa, dan sekitarnya, terutama di Indonesia dan juga dunia insya Allah. Dunia juga insya Allah nih. Nah, salah satu tujuan daripada IOH Inspiring Channel ini adalah kita akan coba belajar lewat kisah-kisah nyata. Lewat kisah-kisah inspiratif dari narasumber yang luar biasa. Nah, oke. Untuk kesempatan kali ini, IOH Inspiring Channel yang merupakan channelize dari podcast MNT akan menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa gitu ya. Beliau ini adalah seorang peruqyah nasional. Wah, gitu. Beliau ini juga seorang PNS juga. Beliau ini PNS di Pemda Depok. Selain menjadi seorang PNS yang luar biasa juga, insya Allah, seorang inspiratif di dunia pegawai negeri sipil di daerah Depok. Beliau juga memiliki profesi sebagai seorang ustadz. Nah, di antaranya ustadz peruqyah. Gitu. Di samping mengisi dari majelis talim ke satu majelis talim yang lain, juga beliau menjadi seorang terapis ruqyah syariah. Jadi ini adalah narasumber yang luar biasa nih pada kesempatan kali. Nah, kita akan belajar dari kisah nyata beliau. Kita tahu ya, para netizen sekalian, para hadirin sekalian, para sobat sekalian, bahwa setiap manusia itu, apalagi yang usianya sudah 40 tahun, ya Ustaz ya. Ustaz usianya sudah 40 tahun lebih kan Ustaz? Ini pasti punya kisah yang menarik. Kisah yang mengandung pelajaran, kisah yang inspiratif. Makanya kita bilang open the door. Biar apa? Biar ini terbuka bagi masyarakat Indonesia, terutama kaum muslimin, dan mudah-mudahan bisa menjadi asbab hidayah orang-orang yang belum Islam. Gitu. Nah, kisah yang inspiratif dari seorang tokoh yang luar biasa dari Depok, seorang PNS sekaligus seorang peruqyah nasional, ustadz yang luar biasa. Beliau ini sudah S2, Magister Agama ya. Ini tentunya memiliki kisah yang sangat menarik. Nah, tanpa panjang kalam nih, ya, tanpa panjang kalam, kita di podcast MNT ini akan mengetengahkan inspiring history dari tokoh-tokoh yang luar biasa dalam hal ini. Untuk hari ini kita akan tengahkan seorang tokoh agama dari Depok. Beliau adalah Al-Ustadzul Kiram Al-Ustadz Muhammad Syamsur Rahman MA. Beliau ini seorang
PNS di Pemda Depok, sekaligus seorang ustadz yang memiliki keahlian ruqyah atau terapi ruqyah syariah. Nah, seperti apakah kisah inspiratif dari beliau? Mari kita sambut tokoh yang luar biasa, Al-Ustadzul Kiram, Ustadz Muhammad Syamsur Rahman. Oke, Ustadz, tafadhol. Siap. Terima kasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. waktunya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berbagi kisah, Siap, Ustadz. bahwa kisah yang benar-benar sangat tidak saya lupakan dalam hidup, yang benar-benar sangat fenomenal sekali ya waktu itu ya. Ketika pengalaman saya alhamdulillah meruqyah sejak tahun 2017 sampai sekarang, ya kurang lebih ratusan lah, nggak sampai ribuan. Kalau meruqyah fisik ya fisik. Kalau ruqyah Offline gitu, masal, Ustadz, ya? masal, Oh, masal ya kan, Banyak. mungkin bisa ribuan Oh. dan ruqyah online gitu ya. Kadang-kadang ruqyah masal juga, Ustadz, ya? Iya, kadang-kadang. Ah. Saya alhamdulillah bersama teman-teman komunitas ruqyah syariah An-Nur dari Sukabumi itu mengadakan ruqyah masal setiap pekan. Cuma kebetulan minggu besok pas lagi off gitu ya. Jadi minggu kemarin di teman-teman di mana di Bogor kita ngadakan. Jadi alhamdulillah. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita tentang, ada dua aja cerita saya, kisah tentang ruqyah, penyakit medis atau fisik dan penyakit non medis. Dari sekian banyak yang pernah pengalaman saya meruqyah itu, saya ada dua yang akan saya ceritakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama penyakit medis. Nah, ini berkaitan dengan hebohnya dulu ketika rame-ramenya COVID-19. Oh, ya. berarti ruqyah itu bisa penyakit medis sama non Betul, medis, Ustadz, ya? betul. Oh, Nah, oke, kenapa oke. kok ruqyah medis? Saya katakan karena asal mula ruqyah ini kan sebenarnya dulu ada sahabat nih, ada sahabat meruqyah anaknya ketua suku, kepala suku. Kepala suku ini kena sengat kalajengking, ya kan? Ini hadis Muslim ya. Secara singkat ceritanya, kepala suku ini kena sengat kalajengking, dalam riwayat yang lain dipatok ular, ya kan? Kemudian ada sahabat itu membacakan Al-Fatihah, itu sembuh, alhamdulillah gitu, sembuh. Dibacain Al-Fatihah di Baca Al-Fatihah di titik yang suka sakitnya. itu ya, sakit itu ya. Oh, Jadi sebelumnya ini kepala suku ini udah mengundang dukun segala macam, tabib, itu nggak sembuh-sembuh. Nah, ketika sahabat ini meruqyah, membacakan Al-Fatihah, sembuh, ya kan? dibacakan Al-Fatihah di titik yang sakitnya itu, Iya, Ustadz, ya? jadi Bekas bukan gigitannya itu, ya? karena gangguan jin atau sihir, enggak, tapi karena sakit, kena patok ular. Jadi itu diceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami kemarin meruqyah anaknya kepala suku, ya kan, membaca Al-Fatihah karena kena patok ular dan sembuh. Gimana menurut pendapat Rasulullah? Jadi para sahabat itu ketika ada kejadian menanyakan konsultasi, boleh enggak? Jadi waktu itu karena insting aja ya sebagai seorang muslim, jadi kata Rasulullah boleh selama tidak mengandung unsur kesyirikan. Jadi di sini jelas bahwa ruqyah itu diananya untuk menangani kesurupan karena gangguan jin atau sihir lah. Pada kesempatan ini saya mau menjelaskan atau berbagi cerita tentang pengalaman saya, khususnya keluarga saya. Jadi pada waktu 2020 ketika rame-ramenya COVID, awal ya 2020, Masa COVID itu, Ustadz, ya? COVID ya, Iya, ya, tahun COVID-19, 2020 kalau nggak salah. tahun ya, 2020 yang Iya. awal. Itu kan Awal. masa rame-ramenya itu kan 2000. Lagi bulan, dahsyat-dahsyatnya, iya, Ustadz. dahsyat-dahsyatnya. Itu bulan Juli. Emang Bulan lagi Juni, Juli. ganas-ganasnya itu virus Betul. itu, ya? Nah, Virus COVID itu singkat cerita, kebetulan saya kan waktu itu tiba-tiba abang saya itu wafat. Saya ingat hari itu. Karena COVID, Zan. Waktu itu masih rame-rame COVID. Memang sih masih rame. secara Oh. fisik, secara medis nggak kena COVID. Cara Nah, ini ya. Ini ceritanya. Hitam di atas putih nggak kena COVID. Nah, jadi di apa yang diambil darahnya itu tes apa? Tes antigen. Bukan sebelum antigen. Oh, Yang apa? diambil darahnya. Rapid test. Rapid test. Rapid Nah, test. rapid test kebetulan abang saya dan ibu saya waktu itu sakit, opname di rumah sakit. Di rapid test memang tidak positif COVID. Nah, qadarullah abang saya yang kedua itu hari Rabu, saya ingat itu hari Rabu pagi habis subuh meninggal. Saya waktu itu ada di Jakarta, saya langsung terbang ke Surabaya, ke Sidoarjo kampung saya. Nah, qadarullah lagi besoknya ibu saya meninggal. Nah, dari situ Beruntun, warga ya, beruntun. Nah, warga itu menolak
menguburkan ibu saya Secara normal. normal. Maunya COVID. Iya, Itulah, maunya luar COVID. biasa Tapi waktu itu kami Innalillahi. keluarga sepakat, loh, ibu saya bukan wafat karena COVID. Kami menolak. Menolak Ya. dibilang COVID Iya, gitu. COVID. Enggak dong lah. Abang saya yang dokter yang pertama, abang saya yang sulung, itu seorang dokter. Serang dokter. Tinggal di Batam. Hmm. Nah, kok singkat cerita, karena warga nggak mau mengurus jenazah ibu saya, abang saya, adik saya, adik kandung perempuan, Hmm. dan ada famili perempuan itu yang mengurus memandikan jenazah ibu. Mereka petugas jenazah dari RT RW itu hanya melihat di samping, ngasih komando segala macam berita. Singkat cerita, kami bertiga yang merawat ibu saya itu positif COVID. Positif COVID semua. Iya, jadi Masya Allah, saya katakan Subhanallah. sakit COVID itu benar-benar sakit yang luar biasa. Saya Waktu merasakan. awal-awal itu saja. Betul. Ya. Memang lagi Jadi ganas-ganasnya. saya tidak bisa tidur 3 hari. Jadi benar-benar nggak tidur, nggak bisa tidur, melek aja. Alhamdulillah, saya bisa tidur setelah diruqyah. Tadi ruqyah. Setelah diruqyah. Wih, luar biasa, Masya Allah. Dengan izin Allah sekali lagi. Bismillah ya. Dengan Bismillah, ruqyah juga iya. bisa fadail ya, Iya, bisa seperti fadilah. itu. Dan Ada efek ya. Jadi waktu itu Kalau saya kena, COVID seingat nih ya. saya kena sekitar Agustus ya. Agustus. Awal Agustus, jadi saya kena COVID. Itu ruqyahnya gimana, Sat? Dibacain begitu saja atau ada di gerakan tertentu, ada ditempel atau gimana waktu gitu, Sat? itu kebetulan yang meruqyah saya ada teman Ustaz Sahrul teman. dari Depok, ya dibacakan juga sama di pijat-pijat, dipijat Ada gitu yang ya. dipijat Dari gitu ya. situ saya malah terlelap tidurnya. Ah. Nah, seperti itu ketika saya masih proses pemulihan dari COVID, qadarullah abang saya yang dokter itu wafat karena COVID. Innalillah. Jadi setelah merawat, ya ini faktanya itu setelah merawat qadarullah, setelah merawat ibu saya, itu abang saya, adik saya yang perempuan itu qadarullah positif COVID. Positif semua. Ya. Dan yang menyusul abang yang dokter itu, Zat? Ya, jadi 2 minggu setelah ibu saya wafat. Innalillah. Nah, posisi saya waktu itu masih positif COVID ya, jadi Masih positif. abang saya wafat di prosesinya protokol COVID karena wafat di rumah sakit. Nah, seperti itu. Luar biasa, Zat ya. Nah, jadi dari situ Ustadz, saya merasakan alhamdulillah, singkat cerita saya sembuh, adik saya juga sembuh. Dari situ saya bertekad untuk memasifkan penyembuhan COVID melalui ruqyah. Lewat ruqyah. Iya. Masya Allah. Jadi saya Jadi betul terinspirasi karena Ustaz seperti itu. merasakan betul. dampak positif dari ruqyah Dari syariah ruqyah, ketika iya. COVID, Iya, punya cita-cita langsung, Iya. wah pokoknya Saya harus langsung, ada iya. action untuk betul. COVID lewat ruqyah syariah. Ruqyah. Karena kondisi waktu itu kan Luar biasa nih. PPKM nggak Netizen boleh segala sekalian, ya. macam, akhirnya saya lewat ruqyah Ruqyah. Zoom. Zoom. Jadi, Online berarti, Zat? online betul. Wih. Jadi alhamdulillah rame waktu itu. Sebentar, Zat, sebelum dilanjut ada selingan sedikit, Zat. Ya. Berduka hati menyusul tangis. Cakep. Menangis boleh, putus asa tidak boleh. Cakep. Ini COVID banyak tinggalkan kisah tragis. Semoga hikmah dapat kita peroleh. Amin. Lanjut, Zat. Iya, iya. Jadi gitu ya, Zat ya. Jadi Ustadz punya cita-cita atau punya tekad, pokoknya nih COVID harus diberangus lewat Iya. ruqyah syariah. Betul. Luar Jadi biasa. Terus gimana, Zat? Saya kan memang secara benar-benar saya kehilangan 3 orang saya cintai ya kan, seperti itu. Jadi memang sangat kelam. Dalam waktu 2 mingguan itu 3 orang yang saya sangat cintai itu ini. Jadi saya ketika tahu abang saya dokter wafat itu, saya bertekad nih, gimana cara saya membantu. Jadi ada satu kisah juga, ada seorang guru, kalau nggak CPNS, guru SMP, saya diberitahu, Ustadz ini ada yang kena COVID nih. Ini 6 kali positif. Jadi 6 di kali rumah sakit ya. positif. Jadi dites 6 kali positif. 2 pekan positif di rumah sakit. Kalau nggak salah RSUD Cipinong. Tapi sempat negatif nggak, Tat? Enggak, jadi Setelah intinya Setiap- positif terus setiap ya. tes positif terus. Positif terus. Jadi Itu saya udah di benar-benar calling positif, kan, Bre. di chatting kan. Ustaz bisa nggak beruqyah bismillah, saya bilang. Bismillah dengan izin Allah. Saya chat beliau. Memang awalnya namanya orang lama sakit ya, itu pesimis. Ustaz saya bisa sembuh nggak? Jadi pertanyaan gitu. Saya bilang bismillah dengan izin Allah, saya bilang. Subhanallah, ya. Kita melakukan terapi Quran dan
Qadarullah setelah saya ruqyah Mm-mm. lewat video call WA ya. WA aja kan. Online Kan lagi, Zat? Online ya, Masya online. Allah. Kan nggak Terus? boleh kita. Kita nggak Iya, boleh. boleh jumpa ya. Iya. Waktu itu emang lagi Jenguk aja ekstrim-ekstrimnya nggak tuh. boleh, apalagi meruqyah nggak boleh. Jadi lihat WA, saya Oh. ruqyah dengan reaksinya. Jadi karena saya juga mengalami ketika ruqyah orang yang kena COVID itu keluar dahak putih. Dahak Jadi putih. kita bacakan Luar A'udzubillahi biasa, minasyaitonirrajim. komunitas kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu. Jadi itu reaksi spontan ya, bukan rekayasa. Dahak putih. Jadi saya keluar dahak putih. Ya, dahak putih. Saya curiga nih, Zat. Jangan-jangan COVID ini ada jinnya nih. Qadarullah, Masya Allah, qadarullah, nih. qadarullah beberapa hari Jangan-jangan ada setelah peran itu. jin juga ya. Ada peran jin juga jangan-jangan Zat. Qadarullah setelah itu saya di WA. Ustadz, alhamdulillah saya negatif. Negatif. Dan langsung diusir dokternya, Ustadz, katanya terlalu lama di rumah sakit. Oh. Masya Allah, dahsyatnya terapi Quran ini. Subhanallah, Masya Allah. Jadi Salah asbab ruqyah dia langsung negatif, Zat. Iya. Wah, luar biasa nih. Teman-teman sekalian ya, sobat sekalian. Oke, Zat. Terus akhirnya gimana, Zat? Setelah itu ya saya meruqyah, ada juga yang pasangan suami istri di Cirebon, banyak lah. Dari ini terakhir yang 2021 saya meruqyah apa kan paling parah sebenarnya 2021 sekitar bulan Juni kalau nggak salah itu kan, sampai rumah sakit penuh. Nah, dari situ saya tergerak untuk meruqyah fisik, datang. Nah, kan. Datang. Iya, jadi ada Offline ini. iya offline. Jadi Masih ada all keluarga offline. yang mungkin dia kehabisan kamar rumah sakit, nggak bisa dirawat, saya datang. Didatangi. Alhamdulillah juga sembuh dengan izin Allah. Seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Ya, ternyata ruqyah syariah bisa menyembuhkan COVID ya. Sobat sekalian, netizen sekalian. Ya. Luar biasa loh. Terus itu berapa banyak kira-kira Zat, pasiennya, Zat? Yang udah usaha ya, ruqyah? yang nggak kehitung sih, tapi itu Nggak tadi, kehitung? nggak hitung. Masya Allah. Cuma ada satu lagi nih cerita. Tadi kan tentang penyakit medis. Terus gimana? Sekarang yang ini yang non medis, yang non medis Luar lah. biasa nih. Sobat sekalian ya. Iya, iya. Ruqyah syariah bisa menyembuhkan, insya Allah asbab ini bisa menyembuhkan penyakit medis, Iya. COVID tuh luar biasa. Dan juga non medis. Nah, non medisnya Siap. apa nih, Zat? Menarik nih. Kalau non Apa, medis dari sekian banyak yang saya ruqyah, ada satu nih yang sangat inspiratif sekali. Kasus yang non medis yang sering saya tangani tapi susah. Susah itu adalah masalah keluarga, Masalah konflik keluarga, Konflik konflik keluarga. suami istri. Oh. Jadi kenapa? Karena merasa benar semuanya. Jadi bingung kita. Sama-sama Egonya. egonya tinggi, dikedepankan. jadi Semuanya susah. mengedepankan susah. ego ya. Nah, jadi Oke, terus. karena salah satu syarat ruqyah untuk berhasil itu kan dia harus ikhlas. Harus egonya dibuang. Pasrahkan pada Allah, percayakan bahwa Al-Qur'an ini adalah syifa, ya kan? Seperti itulah. Kebetulan ada kasus, ada seorang di Sawangan waktu itu ya. Itu ada seorang pasangan suami istri yang sudah punya anak besar-besar. Qadarullah suaminya nikah lagi. Nikah lagi. Ya, nikah lagi. Ngumpet lagi. Enggak terang-terangan. Enggak terang-terangan. Terang-terangan, ya kan? Karena kebanyakan ngumpet-ngumpet, Zat. Iya, Ini jadi terang-terangan, nikah siri alhamdulillah. tapi. Nikah siri Nah, tapi. sebenarnya Oke, kan oke. Terus, nggak masalah. Nggak Ini masalah, susah, selama memang adil dan nggak sebagainya. masalah. Yang jadi masalah istrinya dan anaknya itu menjadi korban. Jadi korban. KDRT, ya kan? Astagfirullah. Kasar dan sebagainya. Jadi kasar. Iya, jadi sejak menikah lagi udah lupa tuh dengan Temperamental istri. aja. Betul. Marah, gitu. Jadi hawanya panas aja, emosi aja di rumah itu. Oke, Nah, terus ini saya sangat sangat menurut curiga nih, saya, ada apa ya, nih? saya melihat ini menarik ini. Jadi saya tanya ke suaminya, Pak, bener Mbak apa kata ibu dan anak-anak? Jadi yang ngomong nggak hanya ibunya nih, anak-anak juga. Anak-anaknya juga. Anaknya juga mengeluh, Bapak sejak menikah lagi nih Menikah panas lagi. aja. Anaknya tahu, Zat. Tahu, Anaknya terang-terangan, terang-terangan. Kalau terang-terangan, komunikasi itu terang-terang. Anaknya juga tahu. Kan saya bilang, Hebat yang paling juga susah sampai gitu. yang paling susah itu Luar kan biasa. kalau kisah apa yang Terang-terangan dia. konflik rumah tangga itu nggak jujur, itu yang susah. Ini jujur, jujur. Ada case. Ada case Temperamen. KDRT setelah KDRT. nikah, tapi jujur. Oke, oke. Suaminya Terus, ketika saatnya, benar Pak, apa yang dikeluhkan istri sama anak-anak Bapak? Iya benar Ustaz. Bapaknya ngomong, Bapak ingin sembuh, ingin normal lagi. Saya tanya gitu, pengen banget Ustaz. Cuma saya nggak bisa, dia bilang gitu. Jadi seperti dia tidak itu terkontrol dia saat itu ya, marah itu, ini saya marah ini
Kayak lepas saya kontrol. kasar ini lepas kontrol, bukan Oh. saya Ustadz. Jadi kayak ada gerakan gitu. Jadi saya kalau sudah di rumah ini Allah. jujur merasa panas, merasa gak betah seperti itu. Nah, dari sini saya udah mulai nih. Curiga. Iya, insting Something saya wrong. Ruqyah, ada something wrong nih. Insting seorang peruqyah tuh langsung. Saya langsung ngomong ke bapak itu, Pak, kalau bapak benar-benar ingin istilahnya normal lagi, benar-benar jati diri bapak sebagai seorang suami, seorang bapak, itu utuh lagi ya kan, sebagai seorang yang fitrahnya seorang suami dan bapak, maka bapak harus ikhlas di ruqyah. Jadi bapak harus meyakini bahwa apa yang bapak lakukan ini yang tidak bisa mengendalikan diri itu ada sesuatu yang salah. Ini penting nih. Kalau ruqyah kita jujur, ikhlas, ridho, enak. Nah, singkat cerita saya ruqyah, saya bacakan Ya, ayat-ayat Allah, ya kan. Merasa tercekik. seperti tercekik. Iya, gitu. tercekik gitu ya, tercekik. Singkat cerita, dari situ karena beliau merasa tahu kebenaran hakiki. Oh, jadi saya selama ini. Jadi dia terang udah. Dia merasa bersalah kepada istrinya, ya kan? Jadi dia merasa bersalah. Spontanitas ngomong waktu itu. Ngomong. Iya, Ustadz. Masya Allah, Ustadz. Saya merasa betul. Saya tahu mana yang hak, mana yang batil katanya. Langsung ceraikan istri muda. Aduh. Waduh. Karena kisahnya tahu kan, tragis jadi juga nih ternyata tragis nih. memang. Tragis. Oh, ternyata dia Iya, dia tahu betul. mistisin Iya, apa seperti istilahnya itu. tuh ya. Iya. Dikerjain secara gaib gitu saja Iya, sama secara istri gaib. mudanya. Jadi, Na'udzubillah, saya nanya, summa Ustadz, na'udzubillah. Pak, saya bilang, Pak, mohon Bapak jujur ya, Hmm. apakah ada sesuatu dari istri muda yang ditaruh di rumah ini? Ada, Ustadz. Hmm. Dari situ saya closing, istilahnya closing. Ya udah, Ketahuan. ketahuan. Apa aja? Jadi paku, dicor, Pak, dicor, Ustadz, dicor di rumahnya 4 sisi itu, Pak. Jadi itu yang buhul yang bikin Bapak itu kehilangan jati dirinya, panas, ngikutin bisikan-bisikan. Nah, yang untuk, masang itu siapa sih? Masang ya dia sendiri, dia sendiri. tapi atas suruh perintah istri mudanya. Wah, Katanya jadi untuk benar-benar menjaga rumah Bapak biar aman, sentosa. Tapi kenyataannya penuh sebaliknya. dengan itu konflik segala macam. Dari situ Subhanallah. dengan izin Allah beliau langsung menceraikan istrinya, istri mudanya, dan tangis dari istri tua sama anak-anaknya pecah karena bahagia senang bapaknya telah kembali gitu. Jadi itu. Tapi kisahnya kurang menarik juga, Ustaz. Ada yang hancur juga. Nauzubillah. Ya intinya Pengennya kan sih tadi kisahnya jadi adem ayem dua-duanya gitu, tapi qadarullah. kata Allah kan gini, maksudnya Yang gini. kayak gitu kita berlindung kepada Allah Betul. Subhanahu wa taala. Kita Terus gimana, Ustaz? bukan inisiatif saya nggak ada niatan, tapi manusia saya karena ada Dia kezaliman langsung itu. terpikir untuk menceraikan setelah Intinya tahu gitu karena ya. tahu ada kan jelas sekali ada kezaliman. Itu boleh diapain? Diambil, diuruknya diambil terus dibuang atau gimana? Waktu itu karena kan dicor ya, nggak Dicor. sempat saya ambil. Terus Saya diapain? bilang nanti tolong dibongkar, Dibongkar. nanti kirim gosen ke rumah saya. Oh gitu. Saya bilang ya. Beberapa hari kemudian dikirim. Ustaz, ini ada ini buhulnya ketemu yang paku itu kan. Cuma 3, oh nggak apa-apa Pak, nggak pengaruh, tinggal 1. Jadi 3-nya diambil, saya ruqyah, saya buang jauh. Luar biasa nih sobat kalian ya. Bapak Ibu encang-encingnya babe. Kisah yang luar biasa ya. Terkait dengan ruqyah syariah related dengan COVID dan juga yang non medis. Iya. Itu berarti apa namanya, Zat? Guna-guna, Zat ya? Guna-guna. Guna-guna. Jadi si bapak itu diguna-guna oleh istri mudanya. Istri muda. Supaya begini-begitu dan mungkin untuk pisah dari yang pisah, pertama, iya, pisah. dapat jadi milik dia seorang gitu ya. Secara niat udah nggak benar. Nauzubillah, Jadi kayak gitu tuh. kalau kita ada niatan jelek terhadap orang lain, maka semua berpaling ke kita nanti. Itu qadarullah itu. Hukum alam, sunatullah. Sunatullah saja. Iya. Ini hikmahnya apa nih, Zat? Dari 2 kisah ini, Zat? Luar biasa ini, Zat. Kita langsung kesimpulan, Zat. Ya, kesimpulan. Jadi hikmahnya adalah Dari 2 kisah ini apa nih? seperti yang Allah firmankan ya dalam surat Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa ma lidzalimina illa khasara, ya kan? Dan kami turunkan dari Al-Qur'an ini suatu asyifa, penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Al-Qur'an ini tidaklah menambah kepada orang yang zalim selain
kerugian. Kerugian. Jadi orang yang zolim, Buat orang zolim orang kerugian. yang kafir, tidak memanfaatkan Al-Quran ini, tidak merasakan dahsyatnya Al-Quran ini sebagai asifak, termasuk juga Wah, luar sebagai biasa nih. petunjuk, maka rugi. Hikmahnya lebih coba sebentar Zat. Ini sebelum kita memetik hikmah selanjutnya ada satu pantun lagi. Kuda besi ingin berenang. Cakep. Berenang di negeri antah berantah. Cakep. Kisah telah disimak dengan tenang. Oh enggak tenang ini jadi heboh tadi. Tiba waktunya memetik hikmah. Salah satunya tadi Ustadz bilang, jadi ayat-ayat Allah itu akan banyak fadilah, banyak manfaat buat orang beriman, tapi buat orang kafir enggak Ustadz ya. Iya, Kecuali kerugian, merugikan Iya. buat mereka orang kafir. orang zolim ya kan. Luar biasa. Terus gimana Ustadz? Apalagi Ustadz, hikmah dari dua kisah ini Ustadz, selain berkahnya ayat-ayat Al-Qur'an sebagai sebuah syifa, obat, Iya. obat bagi baik penyakit medis ataupun non medis. Ya, hikmahnya adalah khususnya bagi kita orang beriman ya, orang Islam, hendaknya kita kembali ke Quran. Jangan jangan ke dukun, Jangan ke kedukun. orang pintar, ya kan. Karena sesungguhnya kalaupun mereka memang bisa menyembuhkan, ya kan. Jadi ruqyah ini, terapi Quran ini adalah terapi untuk mencari hidayah yang berbuah kesembuhan. Ya kan? Berbuah kesembuhan. Berbuah kesembuhan, Oke. kan. Intinya gitu. Kalau ke dukun itu kan mencari kesembuhan saja. Kesembuhan Memang saja. dapat, tapi hidayahnya dapat. Bahkan dosa besar, dosa kesyirikan yang tidak bisa diampuni. Jadi mungkin kasarnya begini kali Ustadz ya. Jadi yang namanya dukun itu memang dia punya action gitu ya. Iya. Entah terapi pijit kah, atau terapi setrum kah, atau apalah yang mungkin akan touch ke titik-titik tertentu yang qadarullah kalau itu terjadi, penyakit A, penyakit B, penyakit C itu bisa sembuh karena ada treatment medis di situ yang dilakukan oleh dia, atau bisa juga dengan bantuan dokter jin. Memang itu terjadi, tapi yang namanya hidayah tidak bisa didapat lewat dukun itu Ustaz ya. Jadi apa namanya, kebaikan yang sifatnya ukhrawi, yang hakiki itu tidak didapat dari proses yang dilakukan terhadap dukun itu gitu Ustaz ya. Oke, Tapi luar dukun biasa. yang mengarah kesyirikan loh ya. Yang mengarah kesyirikan. Ya kan? Oh, ada dukun yang enggak mengarah kesyirikan Ustaz? Ya, maksud saya ya, Dukun beranak mungkin Ustaz. rata-rata gitu, tapi Iya, ada yang kalau dukun beranak ya ya ya. dukun kampung yang Betul, ini, betul, yang betul, mereka Ustaz. juga orang-orang soleh. Pokoknya yang bawa-bawa syirik janganlah Iya, pokoknya. jangan. Jangan, luar biasa. Jangan. Jadi misalnya Bahaya, Ustaz. suruh makan hewan yang haram. Oh, Kan ada itu. yang aneh-aneh dia Aneh-aneh, suruh, ya itu kan? tanda tuh Ustaz Iya, ya. tanda-tanda. Dukun sesat menyesalkan Ustaz. Ya, Meskipun ada manfaatnya Ustaz. Tapi kalau sesat mencari menyesatkan. kesembuhan sembuh, memang sembuh. Tapi Bisa jadi kita sembuh. cari keberkahan. Nah, nggak ada berkahnya tuh kayak gitu Ustaz ya. Tip. Oke Ustaz. Terus apa lagi Ustaz? Hikmahnya Ustaz? Cukup itu aja yang orang yang luar biasa, hikmah yang hikmah besar dari dua kisah itu ya. Jangan ragu kalau sakit kita kembali Quran. Baca Kembali pada Quran. Di belakang dadanya ya kan, kita baca Al-Fatihah atau apa. Baik. Ya kan, kita tiup tangan kita atau ludah kecil kita usapkan. Nah. Itu trik yang sederhana untuk Luar biasa nih Ustaz ya. Jadi sobat sekalian, para netizen, para pemirsa sekalian, Ustadz kita ini, narasumber kita yang luar biasa ini sudah berpengalaman luar biasa terkait dengan dunia ruqyah syar'iyah ya Ustadz ya. Yang tentunya tidak diragukan lagi fadilah daripada ruqyah syar'iyah tersebut. Makanya nih, kita kalau ada apa-apa tuh kembali dulu kepada Allah ya Ustadz ya. Kembali dulu ke Allah, kembali pada Quran. Nah, adapun yang tadi apa treatment ke dokter, minum obat, itu wasilah setelah tadi ya Ustadz ya. Awalan dulu kembali kepada Allah, setelah itu baru action yang sifatnya manusiawi. Iya. Karena insya Allah kalau kita awali dengan kembali kepada Allah, action selanjutnya akan jadi berkah gitu Ustadz ya. Beda halnya kalau kita langsung ke dukun, langsung minum obat, ya belum tentu. Karena pemilik kesembuhan itu pada hakikatnya Allah ya Ustadz ya. Bisa jadi memang lewat dukun tapi nggak berkah. Bisa jadi mungkin lewat obat dokter tapi ya kalau dia nggak kembali kepada Allah dulu nggak berkah juga gitu. Luar biasa nih. Oke Ustadz, ini kisah yang inspiratif sekali buat kita semua. Oke para netizen sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa memetik hikmahnya ya. Jadi ya luar biasa nih. Jangan pernah kita meragukan urusan Allah dan Rasulnya. Jangan pernah kita ragu pada nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam itu pasti berkah. Pasti mengandung manfaat yang luar biasa dan nomor satu untuk urusan yang ada di dunia ini dan akhirat nanti.
Oke, Zat. Jazakallah khair insyaallah atas waktunya. Kupas-kupas buah manggis, Zat. Cakep. Jika dimakan rasanya asam manis. Puas tidak puas waktunya sudah habis. Berpisah kita dalam kondisi yang optimis. Oke, nah, Zat, akhirnya kami mengucapkan jazakallah khair atas waktunya. Semoga pemaparan dari Ustadz mengandung hikmah yang luar biasa buat kita semua, terutama buat saya, buat para kru, dan juga pengurus MNT Group, SKI Indosat, dan lain sebagainya, dan juga pemirsa di lingkungan Masjid Nurul Taqwa, masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia Islam, bahkan dunia. Mudah-mudahan ya kisah kita ini, kisah inspiratif ini bisa menjadi asbab didapatnya hidayah oleh mereka-mereka yang belum memperoleh hidayah. Insya Allah. Akhirnya itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kali ini. Open the door. Open the door. Gitu ya. Oke. Para sobat sekalian, mudah-mudahan kita terbuka pintunya, pintu hati terutama untuk menerima hidayah lewat kisah-kisah inspiratif ini. Baik, akhirnya akhirul kalam, insyaallah Ustaz. Mungkin Ustaz closing dulu Ustaz. Ustaz closing dulu, setelah Ustaz closing baru kita tutup podcast kita untuk kesempatan hari ini. Ya. Pemirsa sekalian, pesan saya terakhir, closing statement saya bahwa kembali kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran ini tidak hanya petunjuk itu, tapi sebagai asyifa, penyembuh. Jadi kalau mulai penyakit hati, penyakit medis, apalagi penyakit gangguan jin, sihir, setan, dan sebagainya, jangan lupa untuk kembali Quran dengan terapi Quran, ruqyah syariah. Dan kami senantiasa aktif, baik ruqyah massal atau kajian ruqyah atau ruqyah privat. Jadi jangan ragu untuk menghubungi saya, Muhammad Samsur Rahman. Kebetulan saya Wakil Ketua Asosiasi Ruqyah Syariah Provinsi Jawa Barat, ARSI, dan Ketua DPD Quranic Healing Internasional Kota Depok. Jadi siap, silakan bisa menghubungi pihak podcast atau langsung boleh nanti ya, nanti nomornya bisa kita munculkan. Siap. Atau pemirsa yang ingin tahu nomor Ustadz, silakan nanti komen di menu komen. Siap. Nanti kita kasih tahu di tektokan komen ya. Siap. Pada pemirsa sekalian insyaallah ya. Baik Ustadz, jazakallah khair sekali lagi pada hadirin wal hadiroh dan juga para netizen, bapak-bapak, ibu-ibu, encang-encingnya, babe, akang-akang, empok-empok dan seterusnya. Aku minkum, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Open the door.